Baik pemirsa, jumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now. Saat ini saya sedang berada di Royal Singosari Cendana Hotel yang ada di Jalan Kombes M. Duryat nomor 6 Surabaya, dan saat ini saya juga sudah bersama dengan para bintang tamu yang luar biasa. Mereka adalah mama-mama yang sangat menginspirasi, dan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana ketangguhan mereka di masa pandemi ini. Oke, langsung saja kita sapa. Ada Ibu Esti, kemudian ada Ibu Anita dan juga Ibu Rofiah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Iya, seperti yang kita tahu nih, mama-mama Bu Esti, Bu Anita dan juga Bu Rofiah adalah mama-mama tangguh ya. Jadi mama-mama yang punya putra-putri disabilitas, betul ya? Oke, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sepintas tentang putra-putrinya. Mungkin dimulai dari Bu Esti dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang saya memiliki putri yang berkebutuhan khusus. Dia tunarungu. Namanya Desi Rahmadani, panggilannya Vira. Sekarang dia alhamdulillah berkecimpung menjadi model. Jadi dia sudah mengikuti lomba ke mana-mana, alhamdulillah ke Jakarta juga gitu. Alhamdulillah. Terus juga sekarang sudah dapat job juga, jadi sudah dapat masukan luar gitu. Biasa ya, gitu. sudah mandiri. Mohon maaf, usianya berapa sekarang? Sekarang 19 tahun. 19 tahun? Iya. Lulus dari SMK 8 Surabaya. Gitu. Luar biasa ya. Oke, kalau Bu Anita, mungkin bisa diceritakan Ibu? Alhamdulillah, saya punya dua anak yang tunanetra, sekarang lagi berumur 6 tahun. Alhamdulillah mulai umur 2 tahun itu sudah jadi penghafal Al-Quran. Ya alhamdulillah. Terus dengan berkembangnya waktu, dia sekolah akhirnya mengenal dengan nyanyi, sehingga dia sekarang bisa ngaji ya bisa nyanyi gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi enggak ada misalnya walaupun dia punya kekurangan, tapi alhamdulillah ada kelebihannya gitu. Jadi sangat bersyukur. Iya, kembar, Nakula dan Sadewa namanya. Terlahir usia kandungan 6 bulan. Dia lahir dengan tanggal yang cantik, 11, 12, 13. Dengan lahir yang normal tapi alhamdulillah gitu. Luar biasa ya. Iya. Mama Anita. Kemudian berikutnya mungkin Bu Rofi bisa diceritakan mungkin Ibu. Saya memiliki putri yang sama juga sih, ya tunanetra juga. Tapi alhamdulillah juga dia bisa nyanyi juga main keyboard. Jadi memang keahliannya dia itu saya enggak tahu, memang dari kecil bisanya apa, memang enggak pernah mengarahkan kemana, tapi kebetulan sekali kemarin itu dia ikut-ikut temannya aja sih, les-les gitu aja. Ternyata dia mampu di keyboard dan sekarang bonusnya bisa menyanyi. Wow, luar biasa. Sekarang sudah usia berapa? Usianya sekarang 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Putra atau putri? Putri. Oh, putri. Iya, namanya Shirin. Oh, Shirin. Iya. Wow, luar biasa. Nah, ini kalau kita bicara soal putra-putri dari mama-mama ini yang luar biasa ya, berkebutuhan khusus tapi punya kelebihan di tempat ini. Ya, mungkin awalnya kita sebagai sesama wanita pasti di awal-awal merasa, oh, ini bisa jadi ya. Jadi ada dua gitu ya, bisa cobaan dan istilahnya seperti berkah juga gitu ya. Nah, sebenarnya saya ingin tahu bagaimana sih awal-awal dulu perasaannya ketika tahu putra dan putri Ibu ini punya keterbatasan seperti ini. Mungkin bisa diceritakan dari Bu Rofiah dulu, gimana dulu awalnya perasaannya, Bu? Pastinya hancur. Apalagi dia putri saya yang nomor 1 pertama. Ada berapa orang putrinya? Cuman 1. Oh, satu-satunya ya? Iya. Jadi sempat lama juga enggak mempunyai anak, terus kemudian ada, ternyata seperti itu. Jadi pasti down lah. Kemudian saya nyari tempat sekolahnya di mana, ternyata di Tegalsari dekat sini juga. Yaitu ya memang sekarang sih sudah kelihatan banget kalau dia ada bakatnya di vokal sama keyboard itu. Jadi awalnya sempat merasa sedih gitu ya, tapi
seiring dengan berjalannya waktu ternyata apa yang diberikan kepada kita, apa yang diberikan Allah kepada kita itu ternyata anugerah yang luar biasa seperti itu ya Bu Rofia. Sempat nggak Anda merasa kecewa dan marah kepada Tuhan pada awalnya? Pasti Mbak, Pasti. pasti. Hmm. Tapi Waktu ya, itu Anda sempat merasa putus asa sekali nggak waktu itu? pasti Mbak. Apa yang membuat Anda jadi bangkit dan sadar akhirnya memutuskan untuk berjuang sepenuhnya? Saya pikirnya Untuk berjuang. saya tidak mungkin kayak gini terus. Anak ini harus tetap saya rawat bagaimanapun keadaannya nanti. Saya juga tidak punya planning nanti besarnya harus jadi apa atau apa. Saya memang tidak punya seperti itu. Kemudian sekolah itu saya kenal sama teman-temannya dia. Saya mengarahkannya ke musik itu juga. Jadi alhamdulillah sekarang ya sudah lumayan. Untuk pianonya sekarang malah nambah ke biola. Jadi dia enggak cuma main keyboard sama piano, dia juga main biola. Oh, jadi beberapa alat musik sudah bisa dikuasai ya? Iya. Kalau suling memang suling dari sekolah memang sudah ada pelajaran suling di situ. Jadi dia juga pegang suling juga. Oke, saya mungkin geser ke Bu Anita ya Bu. Flashback ke belakang dulu di awal-awal. Apa yang pertama kali Bu Anita rasakan ketika mengetahui kondisi putra dan putri Ibu misalnya seperti itu? Ketika lahir umur sekitar 1 minggu itu saya diberitahu sama dokter bahwa Bu ini putranya ada kelainan di mata gitu ceritanya. Terus yang mana saya tanya begitu, katanya dua-duanya. Loh kenapa dok, saya tanya gitu. Alasannya dokter ya karena dia terlahir prematur seperti itu, jadi ibu harus siap seperti itu. Tapi saya pada awal mulanya nggak menyangka kalau sampai kebutaan gitu loh. Saya pikir mungkin bisa dioperasi atau diobatin gitu kan. Ternyata dengan berjalannya waktu saya gini-giniin nggak respon. Akhirnya kan saya sadar bahwa anak ini terlahir seperti itu. Ya sempat kita seperti kita, saya berusaha untuk ikhlas diberikan anak seperti ini. Bagi saya sekarang sebuah anugerah karena dengan berjalannya waktu anak ini begitu cerdas, diajarkan apa saja itu begitu cepat menerima gitu. Terus yang paling saya senang itu ketika dia mulai bisa bicara, saya ajarkan zikir, saya ajarkan ayat-ayat Al-Quran itu langsung cepat hafal. Jadi mulai dia bisa ngomong, dia sudah bisa langsung melafalkan Al-Quran seperti itu. Terus daya ingatnya alhamdulillah saya pendengarkan gitu, dia langsung cepat hafal seperti itu. Alhamdulillah, jadi saya dapat berkahnya di situ gitu. Hanya Nakula Sadewa saja putranya Bu Anita? Putra saya 5. Dari anak saya 5 kebetulan laki semua. Jadi yang satu bernama Bima, yang kedua bernama Arjun, yang ketiga bernama Krishna, kemudian yang 4, 5 ini Nakula dan Sadewa. Iya betul, itu Nakula dan Sadewa ini. Yang istimewa Nakula dan Sadewa ini ya? Iya, itu yang terakhir ini Nakula dan Sadewa itu. Alhamdulillah anaknya diajarkan apa aja itu cepat gitu loh, maksudnya cepat, cerdas. Kalau menurut saya kecerdasannya di luar anak normal gitu loh. Kalau menurut saya di luar normal. Jadi ketika dikasih tahu apa dia langsung terekam di kepalanya, terus terekam apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia raba, apa yang pernah dia rasakan itu langsung ingat terus selamanya ingat. Itu saya yang saya rasakan. Bahkan saya pernah ke tempat mana dia pernah ke sini, dia ingat aku dulu pernah di sini dikasih sesuatu sama si A si B gitu, dia akan ingat terus. Itu kelebihan itu, alhamdulillah. Betul, nggih. Alhamdulillah gitu. Waktu di awal-awal sempat ada perasaan marah? Sempat saya bingung, ya Allah, apakah ini hukuman saya seperti itu. Tapi saya berusaha untuk ikhlas, ambil hikmahnya dari semua ini. Di situ saya merasa ada semakin dekat, ya kan, semakin dekat dengan adanya si kembar ini, saya bisa semakin dekat sama Allah kan gitu, bisa seperti itu. Alhamdulillah, itu yang saya bersyukur banget di situ, gitu. Seperti ada cahaya seperti gitu dari anak dua ini, dari Nakula dan Sadewa ini.
Itu alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Saya bisa geser ke Bu Esti. Nah, kalau dari pengalamannya Bu Esti dulu, apa yang pertama kali Bu Esti rasakan waktu itu ketika Ibu tahu, Ibu menyadari bahwa putri Ibu ada kondisi kalau seperti ini? diceritain mungkin panjang ya Mbak Iya. ya gitu ya. Saya cuman ini ya waktu itu memang Vira ini lahirnya 8 bulan. Istilahnya prematur dan 1 hari setelah lahir itu lahirnya normal. Kondisi saya juga normal. Terus setelah 1 hari setelah lahir itu tersedak susu dia dan susunya itu masuk paru-paru. Jadi dia sama sekali nggak bisa bernafas, biru kondisinya. Nah itu langsung dibawa ke rumah sakit dan mungkin pihak dari rumah sakit tuh hanya istilahnya yang penting nyawanya ini terselamatkan. Dia sudah di oksigen, mungkin dengan dia lahirnya prematur atau apa itu oksigennya volumenya terlalu tinggi. Memang dokternya itu sudah bilang sama papahnya waktu itu, Pak ini mungkin anak putri Bapak kalau nggak kena mata, kena pendengaran. Tapi papahnya waktu itu nggak pernah ngomong ke saya. Nah, setelah berjalannya waktu itu sampai 40 hari dia baru keluar dari rumah sakit. Sampai berjalannya waktu, saya nggak tahu juga apa namanya. Alhamdulillah kan matanya nggak apa-apa. Tapi pendengarannya memang nggak saya periksakan. Nah, waktu itu namanya ada petir, dia tuh respon kayak gitu. Apa namanya bisa kaget. Nah, terus kalau dipanggil juga kadang respon. Nah, saya berpikiran, wah anak kecil kan biasanya cuek gitu kan kalau dipanggil antara apa mau respon apa enggak. Terus tapi kok makin lama kok kayak gini. Terus kalau ada apa-apa juga nggak begitu ini. Terus saya bilang sama mama, itu umur 1 tahun, nggak perlu diperiksain. Nah, terus papahnya ngomong, tapi mama sudah bisa siap mendengar apa yang jawabannya dokternya. Ya udah nggak apa-apa. Itu saya sama Kara Menjangan, itu langsung dokter intinya langsung tulisannya tuli. Itu juga saya sempet ini banget lah, kaget banget. Ya, saya juga masih belum tahu kenapa ini, baru bapaknya cerita waktu itu kalau dokternya sudah memvonis kalau nggak kena mata, kena pendengaran. Nah, itu akhirnya saya juga nggak percaya, hanya satu rumah sakit saya ke RSAL diperiksa juga gitu sama sampai desibelnya 110 itu kanan kiri. Terus akhirnya ke RSCM juga sama hasilnya. Nah, udah saya harus. Nah, waktu ke dokter THT itu memang dianjurkan untuk operasi implan itu medis. Tapi saya masih belum bisa, soalnya kan kalau implan tuh ditanam alat tuh di ininya apa gendang telinganya. Terus nah dokternya juga bilang kalau memang kena benturan jatuh itu alatnya bisa rusak. Nah saya pikir kok kayak mobil bongkar pasang gitu. Nah saya juga masih mundur terus, masih mundur. Akhirnya memang saya sekarang menyesal sih operasi implannya baru umur 10 tahun. Jadi untuk pengucapan suaranya juga nggak begitu ini optimal, terus sama pendengarannya juga. Nah yang alhamdulillah ya karena dia yang saya betul-betul alhamdulillah sekali dia memiliki percaya diri yang tinggi gitu aja. Dengan adanya percaya diri yang tinggi dia bisa berhasil seperti ini gitu. Itu apa namanya yang betul-betul saya bersyukur sekali gitu. Ini. Luar biasa sekali ya cerita dari mama-mama ini, benar-benar mama-mama yang hebat dan luar biasa, punya mental baja gitu ya, dan selalu berjuang untuk merawat putra-putri tercintanya dengan segala keterbatasan yang ada. Oke, sebelum kita lanjut lagi dengan cerita-cerita seru lainnya, kita break sebentar ya mama-mama. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Apa kabar pemirsa Trilu KM, kembali hadir bersama saya Hendra di Trilu KM. Dan seperti biasa Trilu KM kita akan membahas tentang UKM-UKM yang ada di Surabaya dan di sekitarnya. Ini adalah karya-karya dari teman-teman yang ada di sini, dari Wistara Batik ya. Ya ini ada topi, nggak cuman tadi topi apa topi apa tadi? Ana maya-maya katon angen danu ingkang ing bangwitan
anyarengi soroting surya harsa madangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadangi sasana minangka Purwaka. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Non dan kita masih bersama-sama dengan mama-mama yang luar biasa, para supermam kita. Ada Ibu Esti, Bu Anita, dan juga Ibu Rofiah. Kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi kan sempat cerita-cerita juga di awal-awal seperti apa, bagaimana apa yang dirasakan perjuangannya mama-mama ini, bagaimana memutuskan untuk merawat putra-putrinya gitu ya dalam kondisi yang ada. Kalau lingkungan sendiri bagaimana Ibu? Apakah mereka juga memberikan dukungan yang positif juga atau seperti apa? Ya, mungkin dari orang-orang terdekat, teman, saudara, tetangga, bagaimana? Mungkin dari Bu Esti dulu. Alhamdulillah dari keluarga sih sangat mendukung. Apalagi dari papahnya, juga dari kakaknya. Jadi kalau saya ada lomba, ada job atau apa, itu saya tuh pasti satu paket gitu. Saya, papahnya sama Vira kan, sama kakaknya. Jadi kayak saya gitu kan, baju misalnya gitu kan, kayak make upnya itu, dan papahnya yang bagian kamera, bagian video gitu, kakaknya bagian bawa-bawain barangnya lah, kayak gitu. Kita alhamdulillah mendukung sekali, dari eyangnya juga gitu, dari saudara-saudara ponaan itu mendukung sekali. Kalau dari Bu Anita sendiri gimana Bu? Ya alhamdulillah dari lingkungan keluarga semua juga sangat mendukung. Terutama bahagia banget kalau mereka melihat videonya anak-anak lagi ngaji atau lagi menyanyi seperti itu. Dan kebetulan dari lingkungan perumahan juga gitu, alhamdulillah semuanya baik. Dan sampai sekarang pun sering kalau misalnya pas adzan apa setiap adzan itu, sebelum adzan mereka sudah berangkat ke masjid, padahal lumayan jauh. Ya alhamdulillah nyampe, kadang-kadang juga dibantu orang karena harus nyebrang jembatan kecil. Gitu, seperti itu, alhamdulillah gitu. Terus kalau untuk kegiatannya dia sendiri juga seperti itu, kebetulan berhenti karena ada COVID ini ya. Sebelumnya dia tetap ada jadwal manggung, jadwal harus selalu ngaji sama nyanyi. Dia enggak mau kalau misalnya cuman nyanyi aja, enggak mau. Setiap dia tampil di mall itu selalu harus minta ngaji dulu. Jadi setelah ngaji dia dibatasi cuman durasi berapa menit, baru dia boleh nyanyi, seperti itu. Jadi anaknya enggak mau kalau enggak ngaji dulu. Jadi setahu saya selama ini yang ngaji di mall cuman si kembar. Gitu, alhamdulillah gitu. Iya. Jadi setiap ada acara tampil di mall diawali selalu dengan mengaji dulu. Gitu. Alhamdulillah. Ya ini berhenti karena ada COVID ini ya. Jadi kan acara semua dibatalkan semua. Ya. Baik, kalau Bu Rofiah sendiri gimana Ibu? Tetangga mungkin bilangnya, ih buta ya. Mungkin seperti itu dulunya waktu dia masih bayi, masih belum kelihatan sampai kayak gini, mungkin seperti itu. Tapi enggak apa-apa, menurut saya wajar lah, karena memang di lingkungan situ memang tidak ada yang seperti Sirin. Jadi saya pikir itu wajar. Tapi sekarang mereka sudah bisa lihat, oh walaupun dia buta ternyata banyak ya bakatnya. Selain nyanyi juga dia kayak kiroah itu juga bisa gitu. Jadi saya tanpa memberitahu mereka pun mereka sudah tahu semuanya. Anak yang kayak gini ternyata bisa ya, lebih dari anak-anak yang normal. Seperti itu. Ini luar biasa sekali sebenarnya, mama-mama atau khususnya orang tua gitu ya, yang mempunyai putra-putri dengan kondisi khusus gitu ya. Itu yang paling luar biasa sebenarnya orang tuanya gitu. Bagaimana menata hati gitu ya, menguatkan juga putra-putrinya supaya bisa pede dan bisa berani menghadapi dunia. Kalau dari Bu Rofiah sendiri, apa sih sebenarnya waktu itu yang Bu Rofiah ingin menguatkan putra-putrinya waktu itu sebenarnya apa? Apakah memang sudah di awal ada planning gitu ya? Dulu saya mikirnya dulu gini, nggak apa-apa sih kamu beda dari yang lain, tapi kamu harus bisa kayak yang lainnya. Saya bilangnya gitu, walaupun kamu nggak sama mereka, tapi
kamu harus bisa tunjukkan bahwa kamu itu memang berbeda, tapi kamu itu beda dari mereka gitu. Dengan bakat kamu itu semua orang juga pasti tahu, walaupun yang dulunya kayak memandang sebelah mata lah kayak gitu. Tapi saya juga bersyukur karena dari itu saya lebih kuat gitu. Ketika anak saya main sama teman-teman yang normal, kadang dia sempat diejek juga, tapi saya bilang sama dia, lo kamu memang nggak bisa lihat kan? Iya mah nggak bisa lihat, terus kenapa? Ya sudah mah, ya sudah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi memang sempat juga dihina juga sama teman-teman yang normal itu juga, tapi kemudian saya kasih tahu, nggak apa-apa sih, sudah nggak apa-apa, kamu kan harus kuat gitu. Oke. Bu Anita, apa yang Bu Anita lakukan kepada Nakula dan Sadewa gitu ya untuk memberikan rasa percaya diri kepada mereka? Kalau saya prinsipnya itu saya sudah niat dari awal karena anak ini tidak bisa melihat. Jadi bekal akhirat yang saya utamakan. Itu prinsip saya dulu. Jadi kalau akhirat dikejar, insya Allah dunia akan mengejar. Itu prinsip saya dari awal. Karena apa? Seandainya nanti dia besar, kalau seandainya tidak punya keahlian gitu kan, ya kasihan gitu loh. Sementara kita tidak bisa nungguin terus. Jadi makanya saya bekalin yang utama dulu itu dengan ngaji, dan cuman itu pikiran saya. Karena dalam prinsip saya, bila akhirat kamu kejar maka dunia akan mengejarmu. Itu prinsip saya. Itu yang saya terapkan terus sama anak-anak. Jadi iya betul. Istilahnya bangun tidur pun langsung saya setelkan murotal, karena kan belum bisa menulis ya, jadi hanya bisa mendengar. Saya pakai murotal, saya pakai HP seperti itu. Jadi bahkan pernah ada yang membantu memberikan murotal juga, kayak speaker Al-Quran gitu. Itu istilahnya saya tidak mikir berapapun itu belinya, karena bagi saya itu bekal dia gitu loh, di dunia dan di akhirat. Saya mikirnya seperti itu. Jadi ya namanya dia kan anaknya aktif, tidak bisa diem. Kadang speaker itu hilang itunya, apa namanya, chipnya, kadang hilang chipnya, kadang dicolok-colok sudah rusak tempatnya ngecas itu. Jadi akhirnya sudah rusak, beli lagi terus seperti itu. Saya tidak mau lepas dari Al-Quran. Itu prinsip saya. Insya Allah kalau akhirat dikejar maka dunia akan mengejar. Itu aja prinsip saya seperti itu. Bu Esti, apa yang Bu Esti lakukan untuk memberikan rasa percaya diri kepada putri Ibu? Pertamanya sih saya juga bingung ya, ngelihat kondisinya Vira seperti itu. Saya mau bawa kemana gitu loh. Karena dia kan kayak nari atau apa kan utamanya harus mendengar. Nah padahal kondisinya Vira itu tidak bisa mendengar. Nah, dan apa namanya, saya juga akhirnya waktu itu pernah memang di TK, dia di playgroup dia pernah terpilih untuk mewakili sekolahannya itu untuk fashion di daerah di gubernuran. Lalu saya juga lihat bakatnya dia, terus saya akhirnya berpikir, oh iya, fashion itu kan tidak butuh pendengaran. Istilahnya kalau musik itu pun mati, kita tetap harus jalan. Nah, jadi untuk Vira saya pikir tuh, oh ini Vira bisa dilarikan di sini bidang ini. Nah, akhirnya itu saya waktu SD saya ikutkan lomba, alhamdulillah juara 1 untuk mewakili sekolahannya. SD akhirnya SMP itu ya cuma modalnya saya ajarin sendiri itu aja. Terus akhirnya yang saya utamakan, adik harus di panggung, harus berani. Dan itu pun dia lomba tidak pernah dengan komunitasnya dia. Jadi orang-orang normal semua. Dan yang dia betul-betul merasa deg-degan itu kalau misalnya dalam lomba itu ada tanya jawab juri, ada perkenalan. Dia tuh, mama gimana, aku mama, nggak apa-apa. Terus pokoknya kamu harus berani nggak apa-apa, kalah atau gimana, menang itu nggak apa-apa, pokoknya kamu berani. Alhamdulillah akhirnya dia bisa gitu kan, percaya dirinya itu karena pernah, ya mungkin karena pas ikut lomba dia langsung menang itu, alhamdulillah. Jadi dia untuk motivasi dia untuk maju itu aja. Cuman yang sekarang tujuan saya tuh pengen sekali membuat buku
biografinya Vira. Pengen itu masih belum keturutan, pengen sekali. Jadi mungkin ya untuk motivasi teman-temannya juga yang sekomunitas atau apa. Jadi perjalanannya kita dari apa Vira lahir sampai sekarang. Soalnya orang kan cuma ngelihat wah sukses ya, wah gampang ya Vira ya, ibu alhamdulillah ya. Apa Vira orangnya gampang, tapi nggak tahu kita di dalamnya Perjalanannya ya, kepala buat kaki kami kepala ya Mbak ya kayak gitu. Makanya saya pengen banget buat buku biografinya Vira, pengen banget. Mungkin ada orang yang bisa membantu saya pengen sekali. Mudah-mudahan ya, Iya. mungkin ada yang mendengar Iya, yang tertarik itu. untuk membuat biografi Amin. seorang Vira Iya. ya. Luar biasa ini Bu Esti. Ya, suka dukanya apa Ibu dalam merawat putra-putri dengan kondisi khusus seperti ini? Bu Rafiah. Dia cepat menghafal, maksudnya kayak saya arahkan kayak sehari-hari lah, dia ke kamar mandi atau makan atau apa, itu dia cepat menghafalnya. Kalau dukanya pasti yang di sini. Pasti yang kerasa kok gini ya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah mandiri lah. Saya memang mengajarkan itu untuk dia mandiri ya untuk hal-hal kecil lah. Mungkin orang normal itu kecil, tapi buat saya dia yang luar biasa. Pernah ya merasa capek fisik, mental gitu? Pernah nggak sempat menyerah? Kalau menyerah enggak, tapi kalau capek iya, pernah. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi itu? Ingat kembali sama yang ngasih, sama Allah, bahwa ini sudah titipan, jadi saya harus menerimanya, apapun keadaan dia. Tapi saya juga harus mengajari dia untuk mandiri, karena saya nggak selamanya akan sama dia terus. Bu Anita, suka dukanya apa? Suka dukanya itu ya, sukanya itu kalau diajarkan apa aja itu cepet nerima. Ya dukanya itu kalau kadang-kadang dia mau makan, kayaknya kan selalu ada kesulitan. Kalau dengan mie instan dia sudah bisa makan sendiri dengan mie instan, tapi kalau untuk nasi atau yang lain-lain masih belum bisa. Pernah saya coba untuk makan sendiri tanpa sendok waktu itu kan, tanpa sendok dia belajar, adik belajar makan di sini karena waktunya memang saya lagi repot gitu, saya lagi bikin sesuatu, lagi ada pekerjaan, dan saya tidak bisa nyuapin, jadi saya kasih nasi, saya kasih ikan di meja, yang namanya nasi jadi satu kamar, karena ya memang ya maklum ya, tidak bisa lihat, jadi kadang-kadang mana ikannya kan seperti padahal ada di situ kan, dia tanya itu yang dukanya gitu. Kadang-kadang saya gini, ya Allah ya kasihan ya, alhamdulillah kakak-kakaknya kadang-kadang ya bisa bantu juga kalau pas lagi tidak ada tugas gitu, tolong bantu disuapin gitu, bisa gitu. Terus kalau mau pakai baju ya sudah kita ajarkan mana bagian dalam, mana bagian luar gitu. Cuman kadang-kadang ya masih salah ya, namanya kan enggak bisa lihat ya Mbak ya. Jadi walaupun kadang sudah diraba gitu, ini gambarnya kok di sini, gambarnya di sini, dia masih gitu. Ini jahitannya di sini gitu kan. Kadang-kadang dia malas meraba tapi nanya, begitu ambil baju, "Ma, ini kebalik tidak?" gitu dia tanya. "Ini kebalik tidak?" "Kebalik, Dek." Baru dia balik dulu, baru dia pakai seperti itu. Celana juga gitu. Terus kadang-kadang bilang seperti ini, "Dek, bajumu kebalik loh, biarin aku enggak kemana-mana." Bilang. Tapi kalau dia merasa mau main keluar atau apa, selalu tanya, "Bajumu kebalik tidak, Ma?" "Kebalik sayang." Dibalik. "Kenapa kok harus dibalik?" Dia tanya gini, "Nanti dikatain orang, bajumu kebalik," katanya gitu. Sudah paham ya? Iya, alhamdulillah. Pernah merasa capek fisik, capek mental, sampai nyerah? Pernah Mbak, kadang-kadang Sampai istilahnya saya sampai kadang-kadang pengen teriak gitu ya, karena rasanya jerit gitu ya. Apa yang dilakukan untuk mengatasi itu, Bu? Ya rasanya apa ya, kadang-kadang merasa hati ini menjerit gitu loh, menjerit ya Allah gitu, cuman gitu aja, cuman gitu. Kadang-kadang alhamdulillah kita sadar gitu loh bahwa semua itu sudah kehendaknya, nggak ada yang kebetulan, semua itu semua sudah diatur sama Allah. Istilahnya kayak kelahiran dia apa, saya yakin tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur sama Allah. Itu makanya saya alhamdulillah ikhlas gitu.
Ya. Bu Esti, apa suka dukanya? Suka dukanya ya lumayan. Ya itu kalau misalnya alhamdulillah sih sukanya ya itu Vira punya percaya diri, memang kalau suruh apa-apa kayak suruh beli ke warung atau apa dia memang sudah bisa lah. Kalau percaya diri saya alhamdulillah dia ada. Tapi itu dukanya itu kalau misalnya dia sudah mogok. Sekarang ya anak yang normal aja kadang kalau itu aja ada mogoknya ya, gitu loh, susah gitu ya. Nah ini apalagi anak seperti ini itu kalau sudah mogok, apalagi pas ada pentas job itu kan harus, kalau lomba sih kita nggak ikut, nggak apa kalau ada job kayak gitu. Kadang saya udah siap-siap untuk make up, kan ini kayak make up kayak lomba itu make up saya sendiri itu, terus baju tapi memang dibuatkan terusnya itu saya udah siap-siap kayak gini-gini, dia mogok, nggak mau bangunnya siang. Kadang saya juga aduh kesepai, saya yang ngomong apa ini lupain ya, alhamdulillah ya papanya juga bantu. Jadi kalau saya yang emosi, papa yang ini ya gimana lagi mah. Jadi tapi kalau papanya yang emosi, jadi saya yang ini, jadi gitu ya, ya pasangan gitu. ya. Jadi saling inilah. Capek fisik, memenuhi. capek mental, sampai nyerah pernah nggak? Saya waktu itu ya juga kalau nyerah sih enggak, emang enggak. Jadi cuma sampai capek apa ya. Sampai saya ngomong papanya, aku tuh udah capek gitu. Ini udah disiapin, udah jam berapa ini, Vira belum bangun ini kan. Dia kadang suka males gitu, kadang kalau sudah mangkel jadi mau seenaknya gini Apa yang sendiri. dilakukan Bu Esti untuk mengatasi itu? Ya kadang cuman nangis, terus papahnya ya terus gimana lagi, emang anakmu gitu, terus gimana, ayo toh dek. Dan ya dia karena apa ya, memang usia segitu udah segitu tapi dia masih manja, jadi harus dibangunin, dirangkul dulu, dicium dulu, jadi dia tuh nggak bisa dikasar memang. Nah saya orangnya tuh apa ya, maunya tuh cepet, gerak cepet gitu dan disiplin gitu loh, jadi nggak bisa ini. Lalu dia akhirnya ya alhamdulillah ya itulah apa dia bisa itu, makanya orang tuh bilang enak ya Vira itu nurut anaknya ya, karena orang lihat dari luarnya aja, tapi kita yang pontang-panting nggak karuan ini ya itu alhamdulillah. Sendirian tahu bagaimana perjuangannya gitu ya, suka dukanya semuanya dilalui, dan di saat-saat terberat pun kita berusaha untuk menata hati gitu ya. Benar, untuk menata hati dan memantapkan bahwa ini semua sudah titipan, sudah takdir, sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita break sebentar, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Surabaya Now. My whole life in the ground, and I can't get up when you're gone. Like a wrecking ball, I never did so hard in love. All you wanted is to break your heart. All you ever did was break me. Lebih baik di sini. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue sagon bakar. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now, dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Supermom. Yang ada di samping saya ini ada Ibu Esti, Ibu Anita, dan juga Bu Rofiah ya. Nah ini para Supermom ini ya, mama-mama yang luar biasa, punya putri-putri yang juga punya kelebihan yang luar biasa, dan itu jadi suatu hal anugerah yang patut disyukuri ya, para mama-mama ya. Nah ini di tengah masa pandemi seperti ini, situasi kan memang semua serba sulit ya. Tidak hanya orang normal saja gitu ya, semuanya merasakan hal seperti ini. Nah, dalam situasi seperti ini,
apa yang dirasakan oleh mama-mama ini gitu, supaya tetap fight untuk bisa bertahan di situasi seperti ini dengan kondisi yang ada, Bu Esti. Iya, kayak apa Vira ini kan waktu itu juga udah dapat job karena kondisi seperti ini, jadi jobnya juga mundur. Dan kayak Vira terapi itu kayak kita makanan sehari-hari itu harus betul-betul harus terapi. Nah ini sama sekali karena ada kondisi seperti ini sama sekali terapi ya nggak ada gitu loh, maksudnya nggak dijalanin. Dan kalau sama saya dia tuh agak kurang nggak ini gitu loh. Nah itu terus dan kegiatannya pun juga nggak ada gitu. Biasanya kan dia kayak les fashion, terus nari, terapi, dia ada kegiatannya. Nah ini juga dalam kondisi seperti ini saya juga bingung juga ya. Ini anak ini maksudnya dikasih kegiatan apa? Nah saya juga minat. Dia kan memang senangnya komputer dan apalagi handphone, dia senangnya main handphone. Terus saya bingung ini, ya ayo toh dek, kamu loh, terus mau apa nanti ini, mau kan rencananya mungkin dia mau melanjutkan kuliah di UNESA itu lah. Terus ini habis ini nanti kamu tes lo ya, nggak tahu lo ya tesnya nanti terima apa enggak lo ya. Terus ayo belajar, ini langsung nanti tes. Iya mama ya, akhirnya dia mau belajar dari itu karena dia mungkin dengan ketakutannya itu sendiri. Dan terus dia ayo dia coba ini deh buat vlognya. Ya, alhamdulillah waktu itu juga dia udah buat vlog untuk ini bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu ada 2 bahasa isyarat, sama saya juga nggak tahu, nggak bisa. Itu dia buat vlog itu bahasa isyarat, ya alhamdulillah itu akhirnya saya itu pokoknya dalam kondisi ini yang saya dekatkan ya HP, karena dia suka main HP dan tapi harusnya saya apakan gitu loh, HP-nya, laptopnya tuh biar dia tidak merasa terus hanya mainan aja, jadi ada manfaatnya. Itu ya alhamdulillah dia bisa. Seperti itu ya kegiatannya ya. Nah, soalnya biasanya kan keluar yaitu untuk les fashion, nah ini di rumah kan nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Ya, Nah, yang itu. penting tetap bisa produktif seperti itu ya. Iya, Bu Esti, ya, dalam hal yang positif pasti. Iya. Kalau Bu Anita, kondisi seperti ini gimana nih cara menghadapinya? Iya, di tengah pandemi ini sebenarnya sangatlah sulit bagi saya, istilahnya bagi saya khususnya ya. Karena anak-anak ini kan biasanya karena dia tergabung dalam Anak Talent Indonesia selalu ada jadwal show. Kebetulan si kembar ini suka banget kalau diajak show di mall, yang dikatakan, "Dek, besok kamu jadwal manggung tanggal sekian jam sekian." Disuruh berlatih pun dia akan semangat. Dia semangat disuruh berlatih, misalnya berlatih lagu apa atau surat apa, itu dia semangat banget gitu. Tapi sejak adanya pandemi ini kan semuanya jadi off. Saya sendiri pun kerja pun sudah tidak bisa lagi. Semenjak pertengahan Maret itu juga gitu. Kebetulan saya sebagai perias itu banyak acara wedding yang sudah tertunda, ada yang mundur, bahkan ada yang batal. Jadi ya sudah ikhlas, semuanya itu sudah kehendak ya. Tapi tetap semangat untuk berjuang di bidang lain. Misalnya saya jual makanan atau jual apa gitu, ya cuman di perumahan aja lah. Nggak bisa, itu pun nggak bisa setiap hari karena semua di perumahan juga ikut berjualan. Jadi ya kita saling bergantian gitu. Yang penting bisa untuk menyambung kehidupan ini supaya anak-anak tetap bisa bertahan, tetap bisa ya, semoga semua cepat berlalu. Dan di rumah pun saya kasih semacam tugas gitu. Jadi kalau pagi sampai duhur itu dia harus mendengarkan ngaji. Nanti setelah duhur baru dia boleh bernyanyi atau main keyboard atau belajar keyboard seperti itu, supaya dia tidak jenuh. Karena kalau jenuh itu suka marah-marah. Tapi dia jadi untuk mengalihkan gitu, kadang-kadang, "Dek, mama belikan es batu," katakanlah gitu. "Belikan es batu, Dek, di mana?" "Di kampung sebelah, di gang sebelah." Nyampe, Mbak, alhamdulillah nyampe. Sampai pertama kali disuruh itu yang heboh tetangga. "Kamu gila ya? Anak nggak bisa lihat disuruh," katanya gitu. Saya jawabnya seperti ini, "Loh, saya tidak niat menyuruh. Saya ingin melatih," saya bilang gitu. "Saya ingin melatih karena nggak selamanya sama saya bilang gitu. Dia harus ya mendidik dia. Dia harus lingkungannya, dia harus mengenal semuanya. Bahkan sekarang sudah yang awalnya dari gang 6 ke gang 7, sekarang sudah bisa ke gang 3. Oh, gimana caranya itu? Iya, makanya itu saya kemarin bilang, "Dek, saya coba, Dek, Adik bisa bantu Mama enggak beli mika?" "Di mana?" "Di tokonya Mas Heri." Itu lumayan jauh. Jadi
pindah dari Gang 6 itu keluar Gang 6 melompat jembatan kecil, jembatan ada got itu terus ke Gang 3. Itu lumayan jauh. Iya, berdua. Alhamdulillah sampai. Saya sempat gini, kok enggak sampai-sampai ya? Kok enggak pulang-pulang kan gitu. Kakaknya saya suruh, "Dek, tolong lihatan adik itu pas nanti sampai mana?" Saya bilang gitu. Ternyata waktu kakaknya keluar sudah lewat ini, sudah balik, sudah arah balik, sudah lewat jembatan kecil itu tadi gitu loh. Jadi alhamdulillah gitu, oh berarti dia sudah hafal. Jadi maksud saya bukan untuk menyuruh ya, supaya mendidik dia gitu, supaya dia pinter gitu loh. Jadi mengenal, jadi ibaratnya di wilayah perumahan saja dia supaya mengenal, oh ini rumahnya si A, si B, si C gitu. Jadi alhamdulillah sudah mulai mengenal, oh ini rumahnya Bu ini, rumahnya Bu ini, dia sudah mengenal walaupun belum semuanya seperti itu. Jadi tetap semangat lah. Walaupun kondisi seperti ini ya. Betul, harus tetap semangat gitu. Bu Rafiah gimana nih cara Bu Rafiah mengatasi kondisi seperti ini gitu ya? Situasinya beda, nggak sama sebelumnya. Iya betul. Biasanya dia kan seminggu itu 2 kali les. Sekarang kan nggak bisa. Memang saya minta cuti dulu sama tempat lesnya. Karena memang biaya juga pengaruh juga karena ayahnya nggak kerja. Karena ya kondisinya seperti ini. Terus kalau sehari-hari biasanya dia siang sampai sore itu main HP. Jadi dia bisa main HP walaupun dia tunanetra. Terus kalau habis maghrib sampai malam biasanya dia belajar, ngaji, sama menghafalkan lagu-lagu yang baru-baru itu. Jadi dia menghafal notnya dulu, saya dengarkan lagunya dulu, dia menghafal not, kemudian saya bantu untuk menghafalkan liriknya. Seperti itu. Jadi mungkin hampir satu bulan ya Bu ya, nggak sekolah. Lebih ya? Mulai pertengahan Maret, itu, April, Mei. 2,5 bulan sudah. Banyak lagu sekali yang baru-baru dia hafal. Jadi ya memang ada enaknya, ada juga enggaknya. Ya, jadi tetap produktif lah ya istilahnya, apapun kondisinya. Pintar-pintarnya kita sebagai seorang mama gitu ya, yang untuk mengakali gitu ya. Luar biasa. Nah ini yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana kesehatan mental seorang mama yang punya putra-putri kebutuhan khusus gitu ya. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Esti, ada pesan-pesan nggak untuk para mama-mama yang di sana yang mungkin baru di awal-awal juga, yang baru mengetahui kondisi putra-putrinya ternyata istimewa, apa yang ingin Bu Esti sampaikan? Untuk yang ibu-ibu yang di luar sana, mungkin yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, jangan sampai punya perasaan malu. Tolong dihilangin rasa malu itu, dan jangan sampai anak kita diumpet-umpetin misalnya, dan tidak sampai kelihatan orang. Kasihan anak kita, nggak ada anak yang mau dilahirkan seperti itu, dan nggak ada yang mau punya. Wah, kita sebagai orang tua punya anak seperti itu. Saya cuma berpikiran, ini adalah pilihan di orang tua seperti kita ini yang punya anak kebutuhan khusus, adalah orang tua yang betul-betul sudah dipilih oleh Allah. Karena itu yang satu yang paling utama, hilangkan rasa malu, hilangkan itu. Karena kalau kita punya rasa malu, kasihan anak kita untuk masa depannya, karena nantinya juga mereka harus hidup mandiri tanpa kita, karena kita tidak selamanya hidup bersama mereka. Itu aja, Mbak. Ya, Bu Anita, apa yang Bu Anita ingin sampaikan kepada mama-mama semua juga punya kondisi sama seperti Bu Anita? Ya. Untuk mama-mama yang di luar sana, tetap semangat. Anggaplah ini sebagai berkah dari Tuhan, karena tidak semua mama jadi mama pilihan. Kita ini termasuk mama pilihan Allah yang dikasih amanah dengan seperti itu.
jangan sampai ditutupin. Kita harus bangga, tetap kita harus mengajarkan apapun kepada mereka supaya mereka juga nanti masa depannya tetap cerah seperti itu. Jadi janganlah menutup dari lingkungan. Jadi tetaplah anak ini harus dikenalkan ke dunia luar supaya anak ini juga nantinya juga jadi anak yang pinter seperti itu. Karena kita nggak mungkin tuh nungguin terus. Jadi dari kecil ya harus tetap kita beri bekal, tetap semangat, jangan merasa kok begini kok begitu, jangan, karena ini suatu anugerah. Karena kita mama-mama seperti ini adalah termasuk orang pilihan seperti itu, akan insya Allah akan diberi kekuatan, insya Allah akan diberi kemampuan untuk mendidik putra putrinya seperti itu. Baik, Bu Rofiah, pesan apa yang Bu Rofiah sampaikan? Ya itu tadi, sama kayak Bu Anita, semangat untuk mama-mama pilihan dari Allah, karena memang tidak semua orang diberikan kelebihan untuk merawat anak-anak seperti kita, anak-anak yang memang spesial. Jadi tidak semuanya itu bisa menerima anak-anak yang seperti ini, tapi harus tetap semangat, pasti ada jalannya. Harapan kedepannya apa nih Bu Rofiah? Semoga Shirin bisa meraih cita-citanya, walaupun dia masih kecil, tapi saya mengarahkan yang untuk teknologi lah, seperti untuk HP, untuk laptop. Walaupun dia masih kecil, saya memperkenalkan seperti itu, karena pasti nanti butuh, suatu saat pasti butuh dia. Oke, Bu Anita, harapan kedepannya apa nih Bu? Ya semoga dia bisa mencapai cita-citanya. Di samping orang tua tetap harus memberikan motivasi, memberikan latihan, memberikan arahan. Karena memang dari anak dua ini memang kelihatannya beda. Jadi walaupun dia terlahir sama, tapi punya kelebihan masing-masing. Jadi yang satu itu kayaknya lebih seneng di vokal seperti itu, walaupun ngaji juga bisa. Kalau yang satu lebih ke religi gitu. Jadi ya mudah-mudahan saya doakan semoga semuanya itu bisa mencapai cita-citanya seperti itu. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar seperti itu yang utama, dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya seperti itu. Bu Esti, harapan kedepannya apa nih Bu? Harapan saya yang utama, yang penting Vira bisa hidup mandiri, karena tidak selamanya saya papahnya mendampingi terus, dan mudah-mudahan cita-citanya untuk mendukung ini, dia mau belajar desainer, itu mudah-mudahan dia bisa menjalani ini semua, jadi desainer yang sukses, model yang sukses gitu. Amin semuanya ya. Semoga harapan-harapan yang baik-baik tadi bisa segera terrealisasi dan tercapai semua yang diinginkan gitu ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Rofiah, Bu Anita, Bu Esti sudah hadir di Surabaya No. Terima kasih juga sudah menginspirasi semua orang yang ada di sini, pemirsa yang ada di rumah pastinya. Dan tak lupa juga terima kasih untuk Royal Singasari Cendana Hotel sebagai fasilitator tempat. Dan saatnya saya Faria Maimon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi dalam Surabaya Now minggu depan. Salam Surabaya TV.